Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Oko Octavianus di Boraks Bongkar Rakit. Oke, episode sekarang saya bakalan ngasih tahu kalian gimana caranya memperbaiki atau merawat rem kalian. Yang di sini rem ini, sama ini. Mungkin sepeda kalian itu punya masalah dengan rem. Entah itu dia terlalu keras atau terlalu berat. Di sini kita bakalan kasih tahu kalian gimana sih caranya ngerawat rem ini supaya rem ini selalu enak dan pakem. Buat ngebongkar rem, kalian nggak perlu buka head up, nggak perlu, karena komponen rem itu hanya di kabel sini sama remnya. Oke, buat bagian ini mereka nggak terlalu berpengaruh karena mereka cuman rotor itu satu media yang agar si remnya nggak bebelit di saat kita puterin kayak begini. Jadi dia tetap ada di line-nya. Sebentar, ada tukang bakso tahu lewat, oke? Oke, jadi di kunci apa aja yang kalian butuhin kalau kalian mau bongkar dan pasang lagi ini rem supaya remnya tetap enak dipakai, tetap enteng saat kita tarik dan tetap pakem. Yang kalian butuhin cuman kunci pas 19 sama kunci L5. Dua kunci doang karena kalian nggak perlu ngebongkar ini semua. Jadi pertama-tama kita harus cabut dulu bagian, ya, cabut ininya. Kita bisa tekan sebelah sini, kita bisa dorong sini, baru kita cabut. Nih, kayak gini ya. Nah, cabut remnya, cabut juga yang sebelah sini. Ya, setelah rem tercabut, nih kita bisa lihat ini sudah tercabut. Setelah tercabut, kita buka kabel depannya dulu, oke? Nah, jadi hal kedua itu membuka rem adalah buka dulu ini kabel ini sama kabel ini ya, supaya nggak nyangkut. Oke, cara bukanya gimana? Ini kan tadi belakangnya udah dicabut, jadi mudah buat diangkat. Tinggal dikepinggirkan saja. Ini tinggal dibuka ini. Ya, tinggal dibuka begini sampai kebuka dia. Kalau yang susah tinggal pakai kunci 10. Karena di semua rem itu pasti menggunakan baut 10 ya. Nih kunci 10. Semua rem baut ininya pasti baut 10. Tinggal dibuka. Nih ya, buka nih. Sampai kebuka kayak gini. Terus cabut deh dari kabel atas. Sekarang kita cabut dulu kabel bawah ya. Kabel bawah ini agak sulit karena space-nya terlalu kecil ya. Tangan juga nggak masuk. Jadi kalau mau didorong dulu dari bawah tuh. Nah, kalau udah gitu gampang bukanya. Tarik dulu kabelnya ke bawah. Terus dorong dari bawah ke atas supaya dia rada melengkung dikit. Udah beres dicabut, tinggal buka bawahnya. Tinggal diputar aja ini sih. Tuh, cabut kan. Sama sebelahnya juga begitu. Nah, setelah cabut kabel depan, mungkin
Di tutorial ini saya nggak bakal nyabut kabelnya, karena kabel ini kalian semua pasti bisa pasang kabel bawah, karena semua kabel sama, tinggal yang ngebedain itu tinggal panjang pendeknya ya. Panjang pendeknya itu disesuaikan sama frame kalian, jadi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti dia terlalu ke bawah begini, nih. Nah, terlalu ke bawah begini juga jelek, nggak baik nih ya. Jadi dipasin aja biar bagus gitu. Nah, setelah kita cabut kabel, nanti mungkin kabel atas saya bakal cabut, karena di sini saya bakal ngasih tahu kalian tuh cara ngebongkar dan masang kembali rem, sama perawatannya gitu. Perawatannya itu apa aja? Misalkan nih kayak kabel itu mesti dilawat, mesti kita kasih stemplet, oli atau minyak kelapa. Tapi kalau buat saya selalu kasih dia grease ya, supaya lebih tahan lama. Dia nggak akan cepat kering gitu. Oke, buat nyabut rem mungkin sepedanya kita balik aja ya, biar kelihatan juga sama kalian, biar kalian juga nantinya nggak bingung gitu. Nah, tinggal kita balik begini aja biar kelihatan sama kalian juga. Yuk, kita bongkar. Oke, langkah pertama itu kita siapin nih kunci L nih, kunci L5 ya. Karena rem saya menggunakan kunci L5 ya. Sama kunci 19 buat nahan si baut pernya nih. Buat nahan si baut per ini nih. Nah, buat nahan si baut per yang ini ya. Ini kunci 19 nih. Nih, kunci 19. Ini kunci L5. Oke. Seperti biasa kalau buka baut itu ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Ya, ke sebelah kiri. Nih. Nah, sampai kecabut bautnya. Kemudian cabut per sama baut penahan pernya ya. Ini per sama baut penahan per. Lalu kalian baru bisa cabut ini remnya. Oke. Sebelahnya juga sama seperti itu. Dibukanya ke sebelah kiri ya, nih. Sebelah kiri. Ke sebelah kiri, terana ke sebelah kiri, sambil si baut pernya kita tahan supaya si pernya nggak rusak ya. Karena kalau pernya ke bawah dia bakalan membesar, karena kan si pernya ini tuh besi, dia bakalan membesar ngikutin kemana kita puterin gitu. Setelah itu kita lepasin bautnya seperti tadi ya. Nah, baut, terus per sama rumah penyangkut pernya, baru remnya. Cabut, beres. Setelah remnya terbuka, setelah remnya terbuka itu, bentar, kita naikin dikit ya. Nah, setelah rem terbuka itu, saya kasih tahu sama kalian, jangan sampai si pernya terbalik ya. Jadi kalau pernya yang tadi, kalau pernya sebelah kiri, kita tetap pakein per yang kiri tadi di rem yang sebelah kiri. Dan kalau pernya di sebelah kanan, kita juga bakalan tetap gunain per itu di sebelah kanan. Karena apa?
Karena kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian bisa coba, kalian switch spare-nya, insya Allah rem kalian nggak akan enak sama sekali. Kecuali kalau baut ya, kalau baut bisa di switch kanan atau kanan ke kiri, kiri ke kanan bisa. Kalau baut nggak masalah, tapi kalau pernya jangan sampai terbalik. Maka dari itu kalau misalkan kalian lagi bongkar rem atau kalian lagi mau cat sepeda, usahain si rem ini disatuin sama master remnya. Kalau bahasa motor ini master remnya ya. Oke. Nah jadi kita lihat nih kabelnya, kalau misalkan udah berkarat atau udah kering. Kalau ini udah kering ya, nih masuknya ini udah kering nih. Kalau udah kering saya biasanya pakein dia grease atau stempet. Supaya apa? Supaya enak lagi dipakainya nih kayak gini. Sebenarnya secukupnya aja, yang penting dia ke balur. Dan biasanya saya kasih grease itu di depannya doang. Karena yang depan ini pertama karena dia melengkungnya, dia cekungan, dia yang bakal lebih banyak bekerjanya. Oh yang ini udah karatan nih, tuh kelihatan. Ini udah karatan nih, jorok berarti nih. Nih kita kasih stempet, kita balurin sampai rata. Setelah ini kita masukin oven, tunggu 30 menit jadi deh kuenya. Cistik kali. Nah kalau udah kita kocok-kocok dulu supaya rumah kabelnya juga kelumasin sama ini ya, terlumasi oleh stempetnya. Tuh kan. Nah. Udah lancar tuh, udah pada hilang kan, karena dia pasti kesimpan di rumah kabelnya. Kalau setelah gini ya kita tinggal pasang lagi ke sini, kita tinggal balikin yang tadi aja gitu. Gimana cara nyabut rem, kabel rem dari si ini ya, dari sini. Sebenarnya gampang banget ya. Ini kita tinggal tarik aja nih. Ini kita tinggal tarik aja begini sampai dia logor begini. Sebenarnya jadi yang ngunci di sini itu baut ini, baut si remnya. Nah, berhubung baut ini baut rem saya rada keras, kita pakai tang ya buat ngebukanya supaya lebih mudah doang. Seperti biasa, putar ke sebelah kiri. Nih kita puterin terus sampai dia kelepas. Nah kalau udah dilepas gini, ini mudah banget, tinggal diangkat ke sebelahnya. Nah nih kabel rem saya seperti ini ya. Kabel rem yang saya pakai itu seperti ini. Kenapa saya pilih yang ini? Karena ini lebih praktis dari kabel rem biasa. Kabel rem yang biasanya di depannya kabelnya satu, di tengahnya ada tabung. Mungkin yang kalian pakai itu di tengahnya ada tabung kecil, baru di bawahnya ada kabel keluar dua ya. Ini begini penampakannya. Sekarang kita pasang lagi ya. Kalau masangnya gampang banget ya. Tinggal masukin ini, masukin kabel ini dulu. Nih ada jalurnya tuh. Ya kita puterin ke sini, terus kita pasang lagi baut yang tadi, baut pengunci buat si ininya ya, si bushing ininya. Puter ke sebelah ke sebelah kanan ya puterannya. Terus kalau saya sih biasanya dikencengin supaya nggak logor-logor lagi, karena di sini nggak ada setelan. Kalau pakai kabel begini kita nggak bisa nyetel ini dari sini ya, dari atas. Kita nggak bisa nyetelin dari atas. Oke, udah terpasang lagi. Kebetulan handle remnya nggak bermasalah. Kalau handle rem insya Allah nggak akan ada masalah.
Nah teman-teman, setelah kabelnya udah kepasang atau kabelnya udah kita rawat, kita kasih stempet atau grease, itu semua kabelnya kita pasang lagi. Cuman jangan disangkutin dulu ke rotornya, karena kita sekarang mau pasang si remnya dulu. Cara-cara masang remnya, kalian bisa lihat di as remnya apakah kering. Kalau misalkan kering, kalian tinggal kasih grease juga. Kenapa saya milih grease? Karena grease itu nggak cair dan nggak padat juga. Jadi dia nggak kalau kita pakai grease itu sepeda kita tuh nggak akan kotor kayak kalau kita pakai oli. Karena kalau oli itu kadang suka ngacai ya, kadang suka turun karena dia terlalu cair gitu. Oke. Sebenarnya yang saya ini masih licin ya, karena kemarin pas saya pasangin sepeda udah saya kasih grease. Cuman biar kalian lebih paham, ini saya kasih grease seperti ini nih. Kita olesin aja ke semuanya sampai rata ya, nih sampai merata di sini. Ini fungsinya buat apa? Biar rem kita nggak ada nyangkutnya gitu. Ini kita masukin grease-nya sedikit ke dalam baut ya, supaya si bautnya juga nggak bakalan terawat ya, nggak bakal seret gitu jadinya. Oke, setelah itu pertama-tama kita masukin dulu ini ya. Jadi si rumah rem ini tuh udah nggak usah dikasih grease lagi, karena udah ada grease dari sini tuh, biar dia lancar kayak gini. Setelah itu duluan ya, jadi pernya itu harus kita sangkutkan di lubang ini nih. Ini di lubang ini ya. Nih, jadi seperti ini. Nah, setelah disangkutkan kita masukkan ini nih, pengunci baut pengunci pernya ya. Nih, nah seperti ini. Baru kita masukin baut ini. Nah, ya kita masukin baut ini. Karena space-nya kecil jadi rada lama lah. Nah, ini mungkin kalian ada yang nggak bisa pasang rem karena kalian nggak ngerti gimana sih supaya remnya itu enteng, enak, dan baliknya tuh kayak yang orang-orang pakai gitu. Jadi kalau kan biasanya kalau udah di rem tuh kadang kalau yang nggak bisa pasang rem itu kadang suka nggak balik lagi ke sini gitu. Kadang nggak balik lagi ke space yang pertama kita pasang gitu. Itu karena apa? Karena kita nggak setel ininya ini. Karena kita nggak setel springnya ya. Kita nggak setel pernya. Nih. Jadi gimana sih cara nyetel pernya? Jadi sebelum baut ini kenceng, nih kan, nih kalau begini, kalau kita kencengin nih, ini nggak bakal ngerem tuh, malah kebalikannya, malah si pernya kebalikannya pekerjaannya. Ini kita logorin lagi dikit, ya. Udah gitu kita gunain kunci 19 tadi. Kunci 19 tadi itu buat apa? Ya ini buat narik si per ini supaya dia ngepernya nggak kebalik kayak tadi ya. Nih kayak gini. Nih segini cukup. Nih kita bisa cobain dulu pakai tangan. Ya jadi begini. Bisa dicobain dulu pakai tangan. Sebentar, kurang ke atas. Nih kayak gini. Bisa cobain dulu pakai tangan. Setelah pernya cukup, menurut kalian cukup, nggak terlalu keras, nggak terlalu enteng, kita kencangin lagi nih, kencangin bautnya atas sambil si rumah pernya itu kita tahan seperti ini. Kencangin sekencang-kencangnya ya, nih kencangin sekencang-kencangnya supaya di saat kita pakai dia nggak ngebuka gitu. Nah
Udah. Kalau sekarang tuh, tuh, tuh. Sekarang dia berfungsi. Jadi narik di sini, balik ke sini, narik di sini, balik ke sini. Kita lakuin sama hal yang kayak tadi di sebelah sana ya. Oke, sebenarnya masang sebelah sini sama aja kayak tadi. Kita kasih grease, garis kelilingnya rata ya. Kita kasih dalam baut sedikit. Pertama kita masukin ini sama kayak yang tadi ya. Nih, masukin. Setelah itu kita sama banget sama yang tadi. Masukin ini, kita kaitin lagi, baru kita pasang bautnya ya. Ini kita apa namanya, kita tahan pernya. Jadi sebelum ngencangin itu kita cobain dulu pernya segimana yang kita mau, baru kita kencangin ya. Kita kencangin, kita kencangin ke kanan, kita tahan kunci 19 ini ke kiri. Karena misalkan kalian kalau udah dapat settingan di situ, kalian harus bertahan di situ, harus diam di situ si kunci 19-nya. Supaya apa? Supaya settingan kalian, nah, supaya seperti yang kalian pengen. Nih. Ya, nih. Ya. Nah, jadi kabel saya kan kabel yang 2 nih. Kabel saya pakai kabel yang 2 nih. Di belakangnya juga saya kabelnya pakai yang 2. Tapi yang belakang ini nggak ada yang nyatuin. Karena di sini harus terpisah nih, kayak gini. Harus terpisah gini pakai ini namanya nepel ya. Ini namanya nepel. Nepel kadang suka dipakai buat kuplingnya Vespa, atau ada juga brand BMX yang jualan ini. Ini di dalamnya pakai kunci L nomor 3 ya, kunci L nomor 3. Jadi kalian kalau mau masang ini, kita bisa logorin dulu ininya, logorin baut dalamnya, kita masukin dia ke kabel sini. Kenapa ini saya nggak bongkar? Karena kebetulan kabel saya udah hancur ya, nih udah ada yang kebuka-buka gini. Jadi kalau misalkan kita cabut dulu, nanti kita masukinnya susah lagi gitu. Jadi kalau cuman mau ngerawat rem tuh kita nggak perlu bongkar ini gitu. Ya. Jadi kalau mau pasangnya itu sebenarnya kita harus pasang kabel depannya dulu ya nih, kabel ininya dulu. Kabel ininya dulu kita pasangin. Kabel ininya dulu kita pasangin supaya nantinya nggak susah lagi. Nih, ya. Kita masukin dulu ini ke rotor sini nih. Nih, masukin. Lalu belakangnya kita tarik dikit. Nah, udah masuk kan? Kelihatan nggak? Udah masuk kan? Nah, sebelahnya juga sama kayak gitu. Kita masukin dulu kabel. Kebalik. Masukin dulu kabelnya. Nah, ya. Nih, nanti kita baru masukin ke rotornya ini kayak tadi nih. Ini rotornya, ya, kita logorin dulu. Nah, kalau udah masuk, kita tarik belakangnya. Udah masuk semua nih.
ya, baru kita tarik belakangnya. Nah, kalau udah terpasang gini, kita boleh nih masukin ini ke dalam sini. Jadi intinya gini ya, kalau kalian cuman mau servis rem atau cuman mau ngerawat remnya doang, kalian nggak perlu bongkar ini ya. Nih, gimana cara masangnya? Cara masangnya gampang. Bentar. Cara masangnya gampang nih. Kita tekan di dekat karet remnya. Di sini karena ini udah saya pasin sama settingan saya. Ini tinggal masukin ke sini nih. Nih, tinggal masukin ke lubang ini sampai dia kekunci di dalam ya. Ini kayak gini. Nih. Nah, dia udah kekunci di dalam sini nih, tuh. Ya kan? Lakuin sebelahnya juga sama kayak gitu. Kita pencet ininya. Kita tarik sini sampai dia nyangkut di dalam sini. Nah. Udah beres masang rem. Masang remnya udah beres nih. Balik lagi ke yang tadi. Jadi kalau misalkan kalian bingung nih, aduh, kok saya nggak bisa ya? Kalian bisa bolak-balik video ini, kalian bisa forward lagi ke awal, karena sebenarnya semua pasang U-brake itu ya seperti itu. Sekarang kita setting kabel atas ya. Nah teman-teman, kalau buat kabel yang atas ini, nih kabel yang atas ini, buat kabel yang atas ini kita harus lihat nih, yang pendek yang mana. Yang pendek yang mana, yang panjang yang mana nih. Jadi yang pendek itu biasanya kita simpennya di bagian dalam. Yang pendek ini kita biasanya simpennya di bagian dalam sini. Nah, di bagian dalam ya, di bagian dalam sini kita pasangin. Kalau yang panjangnya kita pasangin di sebelah sininya ya. Nih, sininya. Puterin. Nih teman-teman, kalau saya biasanya masangin baut ini itu nggak sampai keluar ke sini, nggak sampai kayak gini nih, nggak, karena ini bisa ngambat, bisa jadi patokannya si rotor ini. Jadi sebenarnya biasanya settingan saya tuh seperti ini nih. Jadi kita pasin ininya sama ini, sama atas rotornya. Nah kalau udah pas, baru bautnya kita turunin ke bawah. Kita turunin ke bawah bautnya. Terus biasanya kalau aku kencengin, karena aku nggak mau pas aku main nanti dia logor sendiri. Nah kayak gini, jadi nggak bisa diputerin sama tangan. Kita lakuin buat sebelahnya juga ya. Nih sebelahnya juga kita pas terus kita kencengin. Bawahnya juga begitu. Bawahnya biasanya aku kasih pas juga. Nih kayak gini, pas, terus aku kencengin ke sini. Supaya apa? Supaya sama tarikannya kayak motor. Nah setelah beres, kalau udah beres nih ya, kita masukin ini ke sela-sela ini ya. Nih ke belahan ini kita masukin pentulnya nih. Nih masuk sini, yang sebelah sini juga kita masukin ya. Kita masukin dan beres. Remnya udah bisa dipergunakan lagi. Remnya enak. Nah udah beres. Udah beres kan? Nih kalian bisa lihat gimana cara kerja rem. Gimana cara kerja remnya. Sebenarnya cara kerja remnya sama aja. Cuman alhamdulillah settingan rem saya selalu empuk, enak dipakai. Kalau teman-teman ada yang masih belum jelas,
bisa nanti tulis di kolom komentar di bawah ya. Nih kayak gini nih. Nah nih kalau saya pakai setelan nggak terlalu kencang si pernya, supaya ke atasnya juga nggak akan berat nih. 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 Oke, mungkin cukup dari saya Boraks tentang cara bongkar pasang rem. Gimana siapa ya? Gimana sih bikin rem kita tetap enak terus? Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share ke teman-temannya. Kalau emang video yang saya bikin ini berguna buat kalian, supaya teman-temannya juga pada tahu dan pada bisa sama kayak kalian. Sampai ketemu di next episode. Saya Oka Octavianus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.